Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, DPR RI mendukung langkah pemerintah dalam upaya membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di destinasi wisata super prioritas. Dalam kunjungan ke kawasan Danau Toba, Komisi 10 DPR ingin memastikan Danau Toba memiliki fasilitas yang baik serta SDM yang kompeten. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno bersama anggota Komisi 10 DPR RI mengunjungi kawasan Danau Toba sebagai destinasi super prioritas. Kehadiran anggota DPR ini ke Danau Toba ingin memastikan fasilitas dan penerapan protokol kesehatan telah dilengkapi dalam memberikan rasa aman dan nyaman dalam berwisata. Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah saat ini terus mendorong peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas di kawasan Danau Toba. Kami mendapatkan begitu banyak masukan. Salah satunya yang utama adalah bidang SDM. Oleh karena itu tadi kami garis bawahi bahwa butuh institusi pendidikan yang nanti bekerja sama dengan Poltekpar kami yang ada di Medan. Yang kedua mengenai keamanan dan kenyamanan wisatawan. Hari ini kami Komisi 10 datang ditemani oleh Mas Menteri dalam konteks adalah belanja masalah. Kenapa belanja masalah itu dibutuhkan? Karena memang Danau Toba atau kawasan Toba dan Samosir tentu di dalamnya memang sudah ditetapkan sebagai destinasi super prioritas dan ada alokasi yang cukup besar diturunkan kepada wilayah ini. Tentu kamu harus melihat dulu sudah siapkah untuk menerima investasi yang begitu besar. Komisi 10 DPR RI akan berkoordinasi dengan kementerian maupun lembaga terkait dalam meningkatkan infrastruktur dan sumber daya manusia di kawasan Danau Toba. Hal ini diyakini akan mempercepat pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini merupakan hari ulang tahun TNI Angkatan Udara ke-75. TNI Angkatan Udara menggelar upacara peringatan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat di tengah pandemi COVID-19. Upacara peringatan hari ulang tahun TNI Angkatan Udara ke-75 ini digelar secara sederhana dan terbatas di lapangan Den Mabes AU Cilangkap, Jakarta Timur. Dengan mengangkat tema Dilandasi Jiwa Satria, Loyal, dan Profesional, TNI Angkatan Udara siap mendukung percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Langkah konkret yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara dalam penanganan pandemi COVID ini, pemirsa, dan juga pemulihan ekonomi nasional telah dilakukan sejak awal COVID-19 masuk ke Indonesia. Mengevakuasi WNI sebanyak 238 orang dari Wuhan ke Natuna. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Udara dan pegawai negeri sipil dimanapun berada dan bertugas. Atas dedikasinya, TNI Angkatan Udara dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan dan diberikan dengan baik dan aman. Kita ingin mempercepat proses penanggulangan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional ya. Langkah yang sudah dilaksanakan adalah kita sudah terlibat dari awal, dari pertama kali pandemi ini muncul, kita sudah ikut serta dalam evakuasi WNI kita, penjemputan, kemudian sampai detik ini pun kita masih melaksanakan tugas itu. Ditambah dengan saat ini kita menyiapkan vaksinator ya untuk proses vaksinasi, program pemerintah vaksinasi, dan juga kita juga ikut serta dalam kegiatan pendisiplinan protokol kesehatan di masyarakat yang secara mikro ya, yang menjadi program pemerintah juga. Nah, pemirsa, kapal perang TNI Angkatan Laut berhasil menembakkan peluru kendali atau rudal ke target. Penembakan dilakukan kapal dengan tipe cepat rudal tipe 40 yang tergabung dalam satuan kapal cepat Koarmada 1. Penembakan rudal yang dilakukan KRI Celurit 641 dan KRI Kujang 642 merupakan serangkaian latihan yang digelar TNI Angkatan Laut Pra-Armada Jaya. Kedua kapal ini bertugas untuk menyerang secara cepat, menghancurkan target sekali pukul, dan menghindar dari serangan dalam waktu singkat. Selain menggunakan kapal perang, latihan yang berlangsung dari tanggal 5 hingga 15 April ini juga melibatkan pesawat udara dan kendaraan tempur marinir. Latihan berlangsung di Laut Natuna Utara dan Dabo Singkep, Kepulauan Riau.
Latihan dilakukan untuk menguji dan meningkatkan kemampuan profesionalisme prajurit TNI Angkatan